Banyak orang mikir pilih pasangan itu cuma soal cinta, cocok, atau nyaman. Padahal ada satu hal yang sering dilupakan. Pasangan adalah keputusan finansial terbesar dalam hidupmu. Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling sering ikut campur dalam setiap keputusan keuangan. Mulai dari belanja harian, cicilan rumah, sampai rencana masa depan. Kalau pasanganmu punya kebiasaan keuangan yang sehat, hidupmu bisa lebih tenang. Tapi kalau pasanganmu boros dan nggak bisa ngatur uang, siap-siap aja masa depanmu ikut berantakan. Jadi sebelum ngomongin janji sehidup semati, penting buat sadar bahwa pasangan itu bukan cuma soal hati, tapi juga soal dompet. Karena salah pilih pasangan bisa bikin kamu kerja keras seumur hidup tanpa pernah merasa cukup. Di video ini kita bakal bahas kenapa pasangan punya pengaruh besar terhadap finansial, dan apa aja yang harus kamu perhatikan biar nggak salah langkah. Kalau dipikir-pikir, pasangan itu orang yang paling tahu isi rekeningmu. Dia yang sering tahu kapan uangmu lagi longgar, kapan lagi seret, dan dia juga yang akan sering diajak ambil keputusan penting soal uang. Mulai dari beli rumah, atur cicilan, sampai mikirin sekolah anak nanti. Itu sebabnya banyak orang bilang pasangan adalah keputusan finansial terbesar. Karena nggak peduli seberapa keras kamu kerja, kalau pasanganmu nggak bisa kerja sama dalam hal keuangan, hasilnya tetap bocor. Ibarat kamu isi ember penuh-penuh, tapi ada yang bolong di bawahnya. Sebaliknya, kalau pasanganmu punya visi yang sama soal keuangan, semua jadi lebih ringan. Kamu nggak akan ngerasa jalan sendiri, dan setiap langkah menuju tujuan finansial jadi terasa lebih mungkin. Jadi, sebelum janji sehidup semati, sadari dulu. Orang yang kamu pilih nggak cuma akan jadi bagian dari hidupmu, tapi juga akan ikut menentukan sehat atau kacau finansialmu. Nah, dari sinilah masuk ke hal penting berikutnya. Kebiasaan keuangan itu menular. Kalau pasanganmu boros, suka belanja tanpa mikir, atau gampang tergoda gaya hidup, cepat atau lambat kamu bisa ikut ke bawah. Apalagi kalau kalian tinggal serumah dan berbagi pengeluaran. Sulit rasanya untuk nggak terpengaruh sama pasangan. Sebaliknya, kalau pasanganmu punya kebiasaan sehat, misalnya disiplin menabung, suka nyatet pengeluaran, dan mikir panjang sebelum beli sesuatu, itu juga bisa bikin kamu ikutan lebih rapi secara finansial. Hubungan itu ibarat dua orang yang saling tarik-menarik. Kalau salah satunya condong ke arah boros, seringkali yang lain juga ikut goyah. Tapi kalau salah satunya condong ke arah hemat dan terencana, ada kemungkinan yang lain jadi lebih tertata. Jadi jangan cuma lihat pasangan dari sikap atau perasaannya ke kamu. Perhatikan juga gimana dia memperlakukan uangnya. Karena pada akhirnya kebiasaan itu akan menular dan jadi penentu arah keuangan kalian ke depan nanti. Karena kebiasaan pasangan bisa sangat menular, maka langkah berikutnya adalah ngobrolin tujuan finansial sejak awal hubungan. Jangan tunggu setelah nikah baru sadar kalau ternyata visi kalian beda jauh. Bayangin kalau kamu tipe yang suka nabung dan mikir jangka panjang. Tapi pasanganmu lebih suka hidup hari ini tanpa mikirin besok. Kalau itu nggak pernah dibicarakan dari awal, benturan pasti akan muncul nantinya. Dan yang lebih bahaya, benturan soal uang sering jadi alasan utama retaknya rumah tangga. Goals finansial yang dimaksud bukan cuma soal angka tabungan, tapi juga cara pandang. Misalnya, apakah dia nyaman dengan utang atau lebih suka hidup tanpa cicilan? Apakah dia pengen buru-buru beli rumah atau merasa ngontrak dulu nggak masalah? Apakah dia menganggap investasi penting atau lebih percaya simpan uang di tabungan konvensional, di tabungan biasa? Semua ini sebaiknya dibuka sejak sebelum menikah. Memang topik uang sering dianggap nggak romantis. Tapi justru keterbukaan ini yang bikin hubungan lebih dewasa. Karena kalau dari awal sudah punya arah yang sama, langkah kalian ke depan akan jadi jauh lebih ringan. Setelah berani terbuka soal goals finansial, hal lain yang gak kalah penting adalah memperhatikan kebiasaan sehari-hari dan lingkaran pertemanan pasanganmu. Karena seringkali perilaku keuangan itu gak cuma dipengaruhi cara pikir, tapi juga lingkungan. Misalnya, dia bilang pengen hidup hemat. Tapi kalau lingkungannya hobi nongkrong mahal setiap minggu, lama-lama dia juga bisa kebawa. Atau sebaliknya, meski penghasilannya pas-pasan, kalau circle-nya terbiasa nyatat keuangan dan nabung bareng, biasanya dia juga bakalan ikut disiplin. Kebiasaan ini sebenarnya lebih jujur daripada sekedar kata-kata. Seseorang bisa aja ngomong, aku nggak boros kok, tapi lihat aja buktinya. Tiap dapat gaji dipakai untuk apa, nongkrongnya kayak gimana, dan siapa aja orang terdekatnya. Dari situ kamu bisa lihat bayangan masa depan finansial kalian kalau hidup bareng.
Intinya, jangan cuma jatuh cinta sama kata-kata manis. Perhatikan habit dan circle pasanganmu. Karena dua hal ini sering jadi gambaran nyata bagaimana dia akan memperlakukan uang nantinya. Dari kebiasaan dan lingkaran pertemanan inilah muncul kebutuhan lain yang gak kalah penting. Komunikasi yang dewasa soal uang. Karena sehebat apapun pasanganmu terlihat hemat atau terencana, tanpa komunikasi yang jelas, konflik finansial akan tetap bisa muncul. Komunikasi dewasa bukan cuma soal berani ngomong, tapi juga soal berani mendengar. Misalnya, ketika pasanganmu pengen pakai uang untuk sesuatu yang menurutmu nggak penting, jangan langsung ngegas. Coba dengar alasannya, lalu diskusikan dengan tenang. Dari situ kalian bisa nemu jalan tengah, bukan malah perang dingin. Banyak pasangan yang akhirnya kejebak cicilan berlebihan hanya karena gengsi dan nggak ada komunikasi jujur. Satu pihak merasa tertekan untuk memenuhi standar. Pihak lain nggak pernah mau bilang kalau sebenarnya keberatan. Akhirnya keuangan pun jadi korban. Jadi komunikasi dewasa adalah kunci. Dengan ngobrol terbuka, kamu dan pasangan bisa ngerti batasan masing-masing dan menjaga supaya hubungan gak cuma kuat secara emosional, tapi juga stabil secara finansial. Setelah punya komunikasi yang sehat, ada satu hal mendasar yang sering dilupakan, yaitu kesesuaian pondasi. Banyak orang jatuh cinta lalu mikir urusan prinsip bisa diselesaikan nanti. Padahal beda pondasi bisa bikin masalah keuangan makin rumit. Kuncinya adalah seiman, setara, dan sepadan. Seiman artinya kalian punya nilai spiritual yang sama, sehingga keputusan besar nggak perlu diperdebatkan terlalu jauh. Setara artinya kalian berada di level yang nggak jomplang banget, baik soal pola pikir maupun gaya hidup. Dan yang terakhir sepadan artinya visi kalian saling melengkapi, bukan saling bertabrakan. Misalnya, kamu punya prinsip nggak mau hidup dengan utang konsumtif, tapi pasanganmu justru nyaman nyicil barang mahal biar terlihat keren. Perbedaan semacam ini bisa jadi sumber konflik panjang. Kalau pondasi sama, masalah apapun biasanya lebih gampang dihadapi. Bukan berarti harus 100% sama dalam segala hal, tapi setidaknya ada garis besar yang sejalan. Karena hubungan jangka panjang bukan cuma soal rasa, tapi juga soal kesamaan arah dalam membangun masa depan. Dari kesamaan fondasi itu, kamu juga perlu paham satu realita penting. Hubungan gak pernah benar-benar seimbang 50-50. Akan ada masa di mana kamu harus kasih 90 sementara pasanganmu cuma bisa 10. Kadang kebalikannya, pasanganmu yang menopang lebih banyak. Dalam konteks finansial, hal ini wajar banget. Misalnya, saat kamu baru mulai karir, pasanganmu mungkin punya penghasilan lebih besar. Atau sebaliknya, saat pasanganmu lagi sekolah atau nggak kerja, kamu yang jadi penopang utama. Kondisi seperti ini bukan berarti hubungan gak adil, tapi justru bukti kalau kalian saling melengkapi. Yang penting, jangan jadikan perbedaan kontribusi ini sebagai bahan perhitungan atau senjata untuk saling menyalahkan. Karena pada akhirnya, hubungan itu bukan kompetisi siapa yang lebih banyak memberi, tapi kerjasama untuk saling menutup kekurangan. Jadi, jangan terjebak dengan standar harus selalu seimbang. Realita hubungan jauh lebih dinamis, dan justru fleksibilitas itulah yang bikin kalian bisa bertahan dalam jangka panjang. Setelah paham bahwa hubungan gak selalu seimbang, ada satu hal terakhir yang sering bikin pasangan goyah, yaitu terlalu peduli sama omongan orang. Banyak orang memaksakan standar hidup tertentu karena takut dianggap gagal oleh tetangga atau dunia maya. Padahal kebahagiaan sejati nggak pernah datang dari penilaian luar. Misalnya, kalian memilih hidup sederhana tanpa cicilan mewah. Orang lain mungkin menganggap itu nggak keren. Tapi kalau kalian berdua bahagia dan keuangan sehat, itu jauh lebih bernilai daripada sekedar pamer. Sebaliknya, ada yang rela gali hutang demi terlihat sempurna di mata orang lain. Tapi ujungnya justru stres sendiri. Hubungan yang sehat bukan tentang memenuhi ekspektasi sosial, tapi tentang saling merasa cukup dan nyaman satu sama lain. Karena pada akhirnya yang menjalani kehidupan itu bukan orang lain, tapi kalian berdua. Jadi jangan ukur kebahagiaan dari komentar luar. Fokus pada apa yang membuat kalian bahagia, tenang, dan bisa terus jalan bersama. Itu jauh lebih penting daripada validasi dari orang yang bahkan gak ikut bayar cicilanmu. Jadi intinya pasangan itu bukan cuma soal hati, tapi juga soal dompet. Kebiasaan, goals, sampai cara dia memandang uang akan ikut menentukan arah hidupmu ke depan. Karena itu, pilih pasangan jangan cuma pakai rasa, tapi juga pakai logika. Dan yang kamu harus ingat adalah pasangan adalah keputusan finansial terbesar dalam hidupmu. Kalau salah pilih, kerja kerasmu bisa habis percuma.
Tapi kalau tepat, kalian bisa saling melengkapi dan membangun masa depan yang lebih stabil. Pada akhirnya, hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak memberi atau siapa yang terlihat paling keren di mata orang lain. Hubungan yang sehat adalah ketika kalian berdua bahagia, saling menutupi kekurangan, dan bisa berjalan bersama menghadapi realita. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Semoga video ini bikin kamu mikir lebih dalam sebelum melangkah dan berani mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap sepele. Sampai jumpa di video Sang Perintis yang berikutnya.